البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam memahami khilaf yang terjadi di antara para ulama. Dan kita sekarang masuk di kaidah yang ke-7. Kalau kaidah yang ke-6 kita sebutkan sedikit murojaah kaidah yang ke-6. Walaupun perbedaan merupakan keluasan dan rahmat bagi umat Islam ini, bukan berarti setiap orang boleh mengambil pendapat salah seorang ulama dengan hawa nafsu dan selera, atau mengambil sebuah pendapat padahal dia mengetahui bahwa itu adalah pendapat yang keliru dan kebenaran terletak di pendapat yang lain. Telah kita sebutkan bahwa khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, jika memang masalah-masalah yang dikhilafkan itu adalah masalah khilafiyah, maka itu rahmat. Dan yang dimaksud dengan rahmat adalah keluasan, di mana para ulama terbuka pintu bagi mereka untuk ijtihad. Namun bukan berarti kita itu boleh boleh memilih pendapat ulama sesuai dengan selera kita. Kenapa? Karena kalau kita itu memilih pendapat ulama sesuai dengan selera kita, berarti menjadikan hawa nafsu sebagai pedoman, bukan dalil. Oleh karena itu, siapa yang sudah mengikuti sebuah pendapat, misalkan mazhab, orang yang sudah bermazhab Syafi'i misalkan, maka dia tidak boleh keluar dari mazhab dalam sebuah masalah, keluar dari mazhab kecuali jika dia itu memiliki satu dari tiga sebab, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yang pertama, jika dia punya dalil yang lain. Misalkan dia mazhabnya Syafi'i itu A, dia dari dulu ya itu pendapatnya itu, karena dia orang awam sehingga dia itu ngikuti mazhab. Maka tidak boleh dalam masalah A ini keluar dari mazhab Syafi'i kecuali satu, jika kita punya dalil yang lebih kuat. Mungkin dalilnya itu dimiliki sama mazhab yang lain, dan itu bagi kita lebih kuat. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kita mendapatkan fatwa ulama yang bagi kita lebih amanah, lebih kuat ilmunya, jika memang kita itu orang awam. Kalau yang pertama tadi penuntut ilmu, sebagai seorang penuntut ilmu, walaupun dia itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam sebuah masalah dia mendapatkan mazhab yang lain itu dalilnya lebih kuat setelah diteliti, maka dia boleh keluar dari mazhab. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau orang awam itu bisanya taklid. Jika dia itu taklid kepada mazhab Syafi'i, tapi suatu ketika dalam sebuah masalah ada seorang ulama yang dia lihat lebih kuat ilmunya, apalagi dalam misalkan sebagian masalah, misalkan masalah hadisnya kuat, dalam masalah usulnya ulama itu pendapatnya beda sama mazhab yang kita yakini, maka kita boleh keluar dari mazhab karena kita taklid sama ulama yang lain yang kita anggap lebih kuat ilmunya, misalkan dalam bab itu. Atau yang ketiga, sebab yang ketiga kita boleh keluar dari mazhab itu karena ada udzur syar'i, safar atau sakit, di mana kita nggak bisa menjalankan, atau kondisi zaman kita yang sangat-sangat berat untuk menjalankan mazhab. Kalau kita itu keluar dari mazhab, keluar dari sebuah pendapat A itu karena satu dari tiga ini, maka hukumnya dibolehkan. Namun kalau kita itu keluar dari mazhab bukan karena satu dari tiga ini, bukan karena dalilnya lebih kuat, atau yang kedua bukan karena ada fatwa ulama yang lebih amanah, lebih kuat ilmunya daripada sebelumnya, atau yang ketiga karena nggak punya udzur syar'i, maka siapa yang keluar mazhab karena bukan satu dari tiga sebab ini, maka dia berarti beragama sesuai dengan hawa nafsu dia. Dan itu nanti termasuk dalam bab namanya tatabbu rukhsatul alim. Siapa yang mengikuti rukhsatul alim, maka dia akan menjadi orang zindik.
Apa itu rukhsatul alim itu? Ketika ulama berbeda pendapat dalam sebuah masalah, misalkan ada 5 pendapat, cari pendapat yang paling mudah. Nah, yang paling mudah seperti ini, jalankan saja pendapat itu. Sehingga yang menjadi masalah itu Anda milih pendapat itu kenapa gitu? Karena yang paling enak. Kalau standarnya itu paling enak, berarti standarnya itu kayak prasmanan. Sehingga agama itu dibuat seperti makanan. Sehingga yang paling enak kita jalankan. Kita misalkan, kita khilaf misalkan dalam sebuah masalah misalkan. Namanya pendapat ulama itu pasti ada yang keliru. Namanya ulama itu pasti keliru mereka itu, nggak mungkin maksum. Sehingga apa? Pasti dalam sebuah masalah itu ada saja ulama yang keliru, itu ada fatwanya itu. Kalau kita mengikuti fatwa ulama yang keliru, maka kita akan zindik, akan menjadi orang munafik kita ini. Misalkan kita mengikuti, maka kata Imam Ahmad telah kita sebutkan, siapa yang misalkan dia ingin minum khamr, ada nggak ulama yang membolehkan? Ada, tetapi nggak dinamakan khamr, dinamakan nabidh. Karena sebagian ulama itu mengatakan namanya khamr itu jika dari buah kurma. Kalau bukan dari buah kurma nggak ada masalah itu. Akhirnya apa? Ketika kita mendapatkan pendapat ini, ini bagus ini. Berarti apa? Berarti boleh minum khamr selain bukan dari kurma. Akhirnya apa? Minum khamr. Contoh lagi misalkan masalah nikah mut'ah, ada ulama yang mengatakan boleh nikah mut'ah. Kalau kita bicara lagi masalah anjing, masalah makan daging anjing, ada nggak ulama yang membolehkan? Ada juga. Tetapi kalau kita kumpulkan ini, namanya zalatul alim, kesalahan fatwa-fatwa ulama ini, maka kita itu agamanya hawa nafsu kita. Oleh itu, ada seorang ulama ketika masuk ke dalam rumahnya khalifah, kemudian rajanya menyebutkan sebuah buku. Ada sebuah buku, di dalamnya itu dikumpulkan pendapat-pendapat yang paling enak. Masalah ini boleh, kenapa? Ada pendapat ulama seperti ini. Masalah ini boleh karena ada pendapat ulama seperti ini. Akhirnya beliau mengatakan ini kitabnya orang munafik. Akhirnya apa? Diperintahkan untuk dibakar kitabnya itu. Akhirnya ketika dibakar itu, rajanya tanya sama ulamanya itu, kenapa dibakar? Apakah dalilnya nggak sahih itu? Dalilnya ada, dan mereka pun punya dalil gitu. Ketika mereka itu berpendapat seperti itu, mereka punya dalil, tetapi tidak setiap keringanan itu harus kita jalankan. Itu maksudnya apa? Setiap ulama pasti punya dalil, walaupun pendapat mereka itu keliru dalam memahami. Oleh itu intinya kita itu beragama bagi orang awam. Telah nanti kita sebutkan di kaidah yang ke-10, macam-macam manusia. Kalau kita itu seorang mujtahid, seorang ulama, maka kita berfatwa, beristihad. Kalau kita penuntut ilmu, tugasnya penuntut ilmu itu melihat, meneliti dalil-dalil yang ada, mana pendapat atau dalilnya lebih kuat diikuti. Sedangkan orang awam itu kewajibannya taklid. Dan taklid itu kalau sudah kita taklid kepada satu pendapat, maka tidak boleh keluar dari pendapat itu kecuali kita taklid kepada ulama yang lain yang lebih kuat ilmunya. Jika kita itu keluar karena hawa nafsu, yaitu karena keringanan saja, berarti kita itu beragama karena hawa nafsu kita. Sekarang kita masuk di kaidah yang ke-7, macam-macam khilaf. Macam-macam khilaf yang ada. Saya bacakan dulu, nanti saya jelaskan. Ini pembahasan sedikit panjang dan fahami karena sedikit penting ini pembahasan ini. Syekhul Islam menyebutkan bahwa khilaf dilihat dari tercela dan tidaknya orang yang berselisih terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ini saya bacakan dulu semua sampai selesai kaidah yang ke-7 ini. Nah, panjang. Saya bacakan dulu. Yang pertama, tercela kedua kelompok yang berselisih. Yaitu yang pertama itu maksudnya apa? Semua orang yang berbeda semuanya tercela. Allah Ta'ala berfirman, tetapi mereka senantiasa berselisih kecuali orang yang Allah rahmati. Syekhul Islam berkata dalam ayat ini, Allah menjadikan orang yang diberikan rahmat adalah orang yang keluar dari perselisihan ini. Allah mensifati orang-orang Nasrani, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Allah juga mensifati orang-orang Yahudi, dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Syekhul Islam berkata tentang macam khilaf ini, khilaf yang paling banyak mengakibatkan perpecahan umat Islam adalah macam khilaf yang pertama ini. Yaitu apa? Semua orang yang terjun, yang ikut campur masalah khilaf semuanya tercela semua. Demikian juga mengakibatkan pertumpahan darah, perebutan harta, permusuhan,
dan kebencian. Hal ini disebabkan karena satu kelompok tidak adil dan tidak mau mengakui kebenaran yang ada pada kelompok yang lain. Bahkan setiap kelompok menambahi kebenaran yang ada padanya dengan tambahan kebatilan. Demikian juga kelompok yang lain. Jadi secara ringkas intinya, khilaf itu macam yang pertama itu ada perbedaan di mana semua yang berbeda semuanya tercela. Kemudian yang kedua, macam yang kedua itu tercela salah satu kelompok dan terpuji kelompok yang lain. Yaitu apa? Jika ada dua orang yang berbeda, satu orang terpuji, satu orang tercela. Ini adalah perbedaan antara orang mukmin dan kafir, dan perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlul bidah. Allah telah berfirman, dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang setelah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Mereka berselisih. Apa perselisihan mereka itu? Ada yang beriman kepada Nabi, ada yang tidak. Yang ini terpuji, yang ini tercela. Kemudian yang ketiga, terpuji semua kelompok yang berselisih. Ada perbedaan di mana orang yang berbeda itu semuanya terpuji. Ada satu masalah di mana ada dua pendapat misalkan, dan semuanya terpuji, semuanya baik. Terpuji semua kelompok yang berselisih di dalamnya. Ini adalah perselisihan yang semua pendapat disetujui dan diakui oleh Allah dan Rasulullah SAW. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hasyr, apa saja yang engkau tebang dari pohon kurma milik orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semuanya itu terjadi karena izin Allah Ta'ala. Yaitu para sahabat berbeda pendapat apakah pohon kormanya orang kafir dibakar atau tidak. Ada yang membakar, ada yang tidak. Allah telah mengatakan semuanya benar. Perbedaan mereka itu semuanya benar. Syekhul Islam berkata, dan Al-Quran telah menunjukkan atas pujian kepada setiap dari dua golongan ini dalam masalah seperti ini, dengan syarat jika tidak terjadi kezaliman satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dan Rasulullah SAW telah menyetujui sahabat yang sholat asar pada waktunya dan sahabat yang mengakhirkan sholat asar sampai tiba di Bani Quraidah. Ini macam yang pertama. Jadi macam yang pertama, jadi khilaf dilihat dari terpuji dan tercela orang yang ikut campur di dalamnya. Maka tadi kita sebutkan terbagi menjadi tiga macam khilaf itu. Khilaf yang pertama, perbedaan di mana semua yang ikut campur tercela. Semuanya tercela semua. Yang kedua, khilaf di mana orang yang ikut campur di dalam khilaf itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Kemudian yang ketiga, ada khilaf yang ketiga itu di mana siapa saja yang berbeda di situ semuanya mendapatkan pujian dari Allah Ta'ala. Ini macam yang pertama, macam khilaf, yaitu khilaf dilihat dari pujian dan celaan orang yang ikut campur di dalam khilaf itu. Kemudian saya katakan di sini, adapun khilaf dilihat dari jenis khilaf itu. Kalau khilaf ini macam yang kedua, khilaf dilihat dari jenis masalah yang dikhilafkan. Kalau tadi dilihat dari orangnya. Kalau yang pertama itu khilaf dilihat dari orangnya, maka orangnya itu ada tiga macam. Kalau yang macam ini kita katakan di sini, adapun khilaf dilihat dari jenis khilaf itu, yaitu masalahnya, dilihat dari masalahnya itu, permasalahan yang dikhilafkan. Maka Syekhul Islam membagi menjadi dua macam. Khilaf itu ada dua macam. Yang pertama khilaf tadad. Yang pertama dinamakan khilaf tadad, yaitu dua pendapat yang saling bertolak belakang dan tidak bisa dikumpulkan dan tidak bisa dikompromikan. Seperti pendapat yang mengharamkan dengan pendapat yang menghalalkan, atau pendapat yang mensunahkan dengan pendapat yang memakruhkan. Macam khilaf ini yaitu pendapat yang tabrakan. Jadi ada dua pendapat tabrakan, gak bisa dikumpulkan itu khilafnya mereka itu. Ini sangat banyak sekali contohnya dalam masalah usul dan furu'. Masalah usul itu masalah-masalah pokok akidah, demikian juga masalah furu', masalah-masalah cabang. Khilaf ini yang dikatakan oleh jumhur ulama dalam kaidah mereka al-musibu wahid, yang benar cuma satu. Yang benar cuma satu, yang lain semuanya salah. Yang satu benar, yang lain salah. Kenapa? Karena kontradiksi. Pendapatnya itu kontradiksi, nggak bisa dikompromikan. Itu namanya khilaf yang tadad. Kemudian yang kedua, macam yang kedua itu khilaf tanawwu. Namanya khilaf tanawwu, yaitu perbedaan yang tidak saling bertolak belakang.
tetapi ini perbedaan yang saling melengkapi. Contohnya misalkan ulama berbeda pendapat tentang bacaan doa istiftah. Ada yang mengatakan doanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita katakan semuanya benar. Kenapa? Karena semuanya saling melengkapi. Ulama berbeda pendapat juga dalam masalah azan, lafaz azan. Maka nanti ada lafaz azan macam-macam. Itu pun juga semuanya benar. Kenapa? Karena tidak saling bertabrakan. Khilaf seperti ini dinamakan dengan khilaf tanawwu, khilaf yang merupakan gambarannya itu kayak beda, padahal aslinya itu mereka itu saling melengkapi. Setiap orang dari orang-orang yang berselisih dalam khilaf tanawwu itu semuanya benar dalam pendapat mereka tanpa ada keraguan. Akan tetapi yang tercela adalah bagi orang yang menzalimi kelompok yang lain. Khilaf ini, khilaf tanawwu ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama dalam kaidah mereka, kullu mujtahidin musibun. Yaitu ada ulama juga yang mengatakan setiap orang yang berijtihad, setiap orang yang berpendapat semuanya benar. Berarti kalau ada 5 pendapat semuanya benar semuanya itu. Kalau yang pertama tadi mengatakan ya al-musib wahid, yang benar itu cuma satu, yang lain semuanya salah. Itu namanya khilaf tadad. Kalau khilaf tanawwu semuanya benar. Contoh khilaf ini antara lain misalkan perbedaan cara membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bacaannya itu ada 10 macam, dinamakan dengan qiraat. Ada juga riwayat mengatakan 7. Rasulullah SAW mengatakan Al-Quran diturunkan ala sab'ati ahruf, diturunkan dalam 7 macam logat bahasa. Ketika para sahabat itu berbeda, sampai ada sahabat yang saling mau kelahi gara-gara masalah itu. Nanti akan kita jelaskan ceritanya. Akhirnya mereka itu datang ke Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah mengatakan kilakuma muhsin, semua di antara kalian itu semuanya benar. Mau yang baca ini benar, yang baca ini semuanya benar. Demikian juga contohnya, dan juga seperti perbedaan dalam macam-macam lafaz azan. Nanti azan macam-macam. Kita kalau belajar fikih, azan itu macam-macam. Azan yang sering kita dengar yang seperti ini, yang seperti azan kita itu. Tapi nanti ada macam azan itu beda lagi. Demikian juga masalah bacaan istiftah. Demikian juga bacaan tasyahud yang berbeda-beda, banyak riwayat masalah tasyahud. Demikian juga bagaimana tata cara sholat khauf dan yang lainnya. Ini pembahasan ini nanti akan kita bahas di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim Syekhul Islam. Demikian juga Syarah Aqidah Thahawiyah ada pembahasan ini. Jadi intinya saya ringkaskan di sini. Saya ringkaskan dulu, nanti saya jelaskan karena saya akan baca kitab Syekhul Islam Iqtida' Shiratal Mustaqim yang ingin saya baca. Jadi sebelum kita membaca kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, fahami dulu bahwa kita akan membahas khilaf itu menjadi 2 bagian. Khilaf itu akan kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, dilihat dari pelakunya. Orangnya, dilihat dari orangnya. Kalau dilihat dari orangnya, khilaf itu ada 3. Khilaf itu, perbedaan itu ada 3. Yang pertama, perbedaan di mana semua orang tercela, sehingga bahwa tidak ada yang benar, semuanya tercela, semuanya itu orangnya itu. Ini macam yang pertama. Yang kedua, perbedaan di mana ada orang yang terpuji dan ada orang yang tercela. Nah, jadi di khilafnya itu ada yang orang yang dipuji sama Allah Ta'ala, ada juga orang yang dicela sama Allah Ta'ala. Yang ketiga, ada perbedaan di mana semua orang itu terpuji. Walaupun apa? Walaupun mereka berbeda, kita semuanya berbeda pendapat, tapi semuanya dipuji sama Allah Ta'ala. Ini macam yang pertama, khilaf dilihat dari orangnya. Yang kedua, khilaf dilihat dari pendapatnya, bukan orangnya, tapi pendapatnya itu, pendapat A, pendapat B. Maka kalau dilihat dari pendapatnya itu, maka khilaf itu ada 2. Yang pertama dinamakan dengan khilaf tadad, khilaf yang pendapatnya itu kontradiksi, sehingga bahwa tidak bisa digabungkan 2 pendapat ini. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Haram dan boleh itu nggak bisa dikompromikan itu. Khilaf yang seperti ini, yang sangat berbeda, jauh tidak bisa dikompromikan itu namanya khilaf tadad, khilaf yang kontradiksi. Dalam khilaf tadad ini, maka yang benar cuma 1. Tidak mungkin 2 pendapat kontradiksi semuanya benar di hadapan Allah Ta'ala. Kalau semuanya benar di hadapan Allah Ta'ala, berarti apa? Agama Allah itu kontradiksi. Maka pendapat yang kontradiksi, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal, ini jelas yang benar cuma 1. Tetapi yang benar yang mana? Yang benar itu harus kita cari. Yang benar harus kita cari sesuai dengan kemampuan ilmu kita. Kalau kita punya kemampuan ilmu, kita pelajari dalil. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak boleh mempelajari dalil. Kenapa? Karena masuk Al-Quran dan hadis butuh ilmu, butuh perangkat. Kalau tidak bisa, maka bertanya sama orang yang berilmu, yang kita anggap berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Oleh itu kemarin kita bahas kemarin bahwa dalil itu ada dua. Dalil itu ada dua. Yang pertama, dalil itu adalah wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang punya perangkat. Orang yang punya perangkat ilmu. Siapa yang punya perangkat itu? Penuntut ilmu dan ulama. Kalau ulama, mereka berdiri sendiri untuk mengambil istimbat dari ayat dan hadis. Kalau penuntut ilmu, dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia membaca pendapatnya ulama-ulama, kemudian didudukkan bareng-bareng, dalil-dalilnya dibaca, difahami, kemudian ditimbang-timbang. Jadi dalil yang pertama itu, dalilnya itu apa? Wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dalil yang kedua itu adalah fatwanya ulama. Dalil yang kedua itu apa? Fatwanya ulama. Siapa itu? Bagi orang awam yang nggak punya perangkat ilmu. Orang kalau nggak bisa bahasa Arab, jangan mengatakan kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu. Anda mau kembali dengan apa itu? Bahasa Arab saja nggak bisa kan gitu. Kalau Anda nggak bisa bahasa Arab, Anda tanya sama seorang ustadz yang Anda anggap paling amanah, karena Allah Ta'ala mewajibkan Anda itu cuma bertanya itu. Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu kalau kamu nggak punya ilmu. Berarti apa? Kalau kamu nggak punya ilmu nggak boleh berdalil. Fahami ini. Orang yang nggak punya ilmu nggak boleh berdalil dengan Al-Quran dan hadis itu. Kenapa? Ngawur kalau dia berdalil itu. Tidak sembarangan orang itu apa? Memahami Al-Quran dan hadis itu nggak sembarangan itu. Orang yang nggak punya ilmu itu kewajiban dia bertanya. Kalau seandainya seorang ulama itu memunculkan sebuah pendapat, misalkan saya ditanya, Ustadz bagaimana hukum masalah ini? Boleh. Ketika saya mengatakan boleh, boleh saya itu kayak dalil bagi orang itu. Paham ya, tergambar ya? Ucapan saya, fatwa saya, karena saya ditanya, dan saya nanti yang bertanggung jawab tentang boleh, kalimat boleh saya ini, saya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Ulama, seorang yang menjawab pertanyaan itu, kalau kata Imam Al-Qayyim itu belum mengatakan dalam sebuah kitabnya, itu kitab, golongan ke sebuah kitab I'lamul Muwaqqi'in. Saya itu kalau menjawab masalah agama Allah Ta'ala itu, kayak saya itu menstempel agama Allah Ta'ala. Berarti apa? Perhatikan ini, ucapan saya ini. Ulama itu perwakilan Allah dalam menyampaikan wahyu kepada orang awam. Faham ya ucapan saya itu? Berarti apa? Penyampai wahyu itu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan wahyu kepada para sahabat. Ya kan? Sehingga apa? Fatwa-fatwa sahabat itu nanti menjadi dalil bagi orang-orang yang nggak paham. Jadi intinya gini, intinya itu maksudnya saya ingin menyebutkan itu bahwasanya dalil itu ada dua. Dalil bagi orang yang punya ilmu, yang bisa mempelajari ilmu itu, silahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagi orang yang tidak punya perangkat ilmu, bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Anda istimbat pakai akal Anda, itu ngawur, ini nggak boleh itu. Nggak bisa bahasa Arab, nggak belajar usul fikih, nggak tahu mustalah hadis, tiba-tiba ayo kita pelajari Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Anda mau kembali pakai apa gitu? Bahasa Arab saja nggak bisa itu, baca terjemahan ngawur lagi kan gitu. Kalau memang Anda itu nggak punya ilmu, bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali ke dalil iya, tetapi kembali kepada dalil itu apa? Kembali ke fatwa ulama. Dan seorang ulama ketika menjawab pertanyaan, namanya makom fatwa, dibahas panjang lebar oleh Imam Nawawi itu. Namanya makom fatwa itu bukan makom tadris. Saya ngisi kajian di sini. Kalau saya ditanya misalkan sebuah pembahasan, saya ingin bahas sebuah pembahasan, saya akan sebutkan dalil-dalil yang saya miliki. Masalah ini, bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh. Kenapa? Karena ayatnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya. Itu namanya saya itu ngajar, penuntut ilmu. Tapi kalau ada orang awam datang masalah pribadi, tanya ke saya, Ustadz, bagaimana hukum masalah ini? Karena saya mau menjalankan, hukumnya boleh. Pertanyaan, bagaimana kalau saya mengatakan boleh tanpa menyebutkan dalil saya? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Kenapa? Bagi orang awam, ucapan saya boleh itu bagi dalil, itu seperti dalil bagi dia itu. Paham tergambar ya? Sehingga maksudnya apa? Sehingga maksudnya itu, jika memang kita itu orang-orang yang punya ilmu, perangkat ilmu, silahkan kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita pelajari, mana kita cari pendapat yang paling kuat dari khilaf yang ada. Kalau ada khilaf yang berkaitan masalah materinya itu, maka bagi orang yang punya perangkat, cari pendapat yang paling benar sesuai dengan versi dia, sesuai dengan ilmu yang dia miliki dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia itu orang awam, maka dia tidak boleh menguatkan. Orang awam silahkan taklid kepada siapa yang dia anggap amanah, tapi dia tidak boleh menguatkan. Menguatkan dengan apa gitu? Anda taklid dengan Ustadz A, jangan menyalahkan Ustadz B. Kalau seandainya apa? Ada juga orang yang taklid sama Ustadz B. Kenapa? Karena Anda nggak boleh menimbang-nimbang.
Jangan sampai apa, kita orang awam, kita taklid sama Ustadz A misalkan itu, kemudian kita katakan pendapat yang benar itu Ustadz A. Ya jelas wong anda taklidnya sama Ustadz itu kan gitu. Tapi anda membenarkan itu, kok bisa membenarkan? Apa timbangan anda membenarkan itu? Apalagi anda mengatakan apa, pendapat yang paling kuat itu pendapat Ustadz A. Apa dasarnya anda bisa mengatakan pendapat yang paling kuat itu? Karena menyampaikannya bagus, karena ini bukan dalil, ini bukan alat untuk menimbang. Oleh itu apa, kalau anda itu taklid, silahkan taklid sama Ustadz yang anda yakini amanah, silahkan. Tapi jangan mengatakan itu pendapat yang paling benar daripada yang lain, pendapat yang paling kuat dari pendapat A, karena anda tidak punya perangkat. Tapi kalau kita punya perangkat, misalkan sebagai seorang penuntut ilmu, dia mencari sebuah masalah, misalkan bagaimana hukum membaca basmalah bismillah, membaca tasmiyah bismillah ketika mau berwudu, itu wajib atau sunnah atau rukun. Kita dudukkan masalahnya, cari mazhab Syafi'i pendapatnya ini, dalilnya ini, mazhab ini dalilnya ini, kita dudukkan, kita pelajari itu. Silakan, kalau anda itu punya perangkat, akhirnya anda mengatakan kalau bagi saya pendapat yang paling kuat itu pendapatnya misalkan mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Karena dalilnya ini. Silakan anda itu mengatakan pendapat yang paling kuat versi anda. Kenapa? Karena anda punya perangkat untuk mempelajari dalil-dalil mereka itu. Tapi yang lancang itu apa? Yang gegabah itu orang awam, dalilnya taklid, dia mengatakan pendapat yang ditaklid itu lebih benar, itu lebih kuat. Ini yang bahaya. Jadi yang bahaya ini dan kebanyakan teman-teman kita seperti ini. Banyak orang mengatakan namanya orang awam itu kan orang yang belum ngaji itu. Anda hatta jenggotnya sudah panjang putih saja itu masih orang awam. Kalau nggak punya bahasa Arab, nggak belajar usul fikih, tidak belajar mustalah hadis, itu masih orang awam. Mau sudah ngaji 20 tahun tetap orang awam kalau tidak punya perangkat. Sehingga apa itu? Kan kita bagi jadi tiga. Nanti yang kita bahas di poin yang ke-10 itu, manusia itu kita jadikan jadi tiga. Seorang ulama mujtahid, di mana bahwa ilmunya sudah lengkap, maka setiap ada masalah dia bisa istinbat sendiri, fatwa sendiri bisa muncul. Ada masalah seperti ini, fatwa saya keluar seperti ini, masalah seperti ini, fatwa saya keluar itu, dan saya nggak terikat dengan ulama yang lain. Saya bisa memunculkan pendapat sendiri ketika ada sebuah masalah itu. Ini namanya seorang mujtahid. Kemudian yang kedua, ada penuntut ilmu. Siapa penuntut ilmu itu? Dia punya perangkat ilmu, tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Apa yang dikerjakan? Dia itu nanti masuk dalam bab nazir. Dia itu hanya bisa mempelajari dalilnya ulama. Mazhab Syafi'i dalilnya kayak gini, mazhab Hanafi kayak gini. Saya pelajari, saya teliti sesuai dengan kemampuan saya. Penuntut ilmu. Kemudian yang ketiga itu orang awam. Siapa itu orang awam itu? Orang yang nggak punya perangkat ilmu, tidak punya bahasa Arab, nggak belajar usul fikih, tidak belajar mustalah hadis, tidak tahu namanya qawaidul fiqhiyah, tidak belajar fikih, nggak belajar akidah, dia masuk ke orang awam. Terus orang awam itu apa kewajiban dia? Taklid. Kalau sudah taklid, sudah kamu ngikuti pendapat ulama yang kamu yakini, tapi jangan membicarakan ulama yang lain. Apalagi apa? Sampai merendahkan, apalagi sampai menyalahkan. Ini jadi masalah itu, ya kan? Jadi orang yang biasanya itu yang membuat masalah itu, yang membuat ribut itu kalau diskusi antara orang-orang yang taklid. Sudah orang taklid, orang bodoh, semuanya diskusi itu. Orang bodoh kalau sudah diskusi itu dalilnya pokoknya semua itu. Wes pokoknya ini, dia juga mengatakan pokoknya kayak gini. Akhirnya apa? Ribut, debat di WA ribut. Akhirnya apa? Ketemu di jalan pukul-pukulan itu. Kenapa? Orang bodoh semua gitu. Ya, diskusinya orang bodoh itu kayak gini tuh. Beda sama diskusinya ulama. Ulama ketika diskusi itu, penuntut ilmu diskusi, walaupun ngangkat suara keras semuanya ngomongnya itu, tetapi apa? Setelah itu mereka bersaudara. Antum terkadang ketika melihat ulama berdiskusi keras sekali mereka itu, tetapi apa? Itu dalam diskusinya saja itu. Setelah itu apa? Keluar dari itu kayak mereka itu nggak punya permasalahan itu. Mereka masih bersaudara. Kenapa? Karena mereka tahu khilaf kita itu cuma dalam satu masalah ini itu. Masalah yang lain kita nggak berbeda gitu. Kenapa? Karena itu ulama itu. Kalau kita kan nggak, sedikit disinggung satu masalah kayak semua itu kita berbeda itu. Walaupun cuma satu masalah kita itu bedanya itu. Kenapa? Karena orang awam. Kalau itu ribut sama orang awam itu menunjukkan kita bodoh juga itu. Makanya kalau kita itu sama orang awam ngalah. Kalau itu kata Imam Syafi'i itu kan mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan saya dalam diskusi kecuali cuma satu orang. Satu orang yang kalau dia ngomong saya diem itu. Kenapa? Saya nggak berani melawan dia itu. Siapa itu? Orang paling tolol di dunia ini. Orang paling dungu, orang bodoh. Orang bodoh dilawan itu, ya wes kita tambah bodoh lagi kita itu. Seperti orang gila dia diajak debat gitu loh itu. Sudah gila diajak debat, berarti apa? Anda lebih gila daripada mereka kan itu. Oleh itu apa? Maksudnya itu kita itu harus bisa mendudukkan masalah-masalah yang ada. Ini masalah apa ini yang kita bahas ini? Yang kita bahas ini masalah apa? Dan kita belajar di sini nanti akan kita pembagian banyak sekali.
Ini kalau di poin yang ketujuh ini kita bagi khilaf itu dilihat dari orangnya, dilihat dari khilaf itu dilihat dari macam pendapatnya. Nanti insya Allah kita masuk juga nanti di adab. Kalau masalah adab itu nanti ada khilaf, saya bagi lagi nanti khilaf itu menjadi tiga. Ada khilaf dalam masalah usul, ada masalah itu ada tiga. Ada masalah namanya qat'iyah, ada juga masalah khilafiyah, ada namanya masalah ijtihadiyah. Itu nanti kita bahas. Jadi intinya apa? Ketika nanti antum belajar itu antum akan tahu ini khilaf kita itu berbeda dalam masalah apa sekarang ini. Kita itu sekarang mau berbeda dalam masalah apa, sehingga apa? Kita itu bisa mendudukan khilaf itu sesuai dengan porsinya. Jangan sampai apa? Kita khilaf dalam masalah kunut subuh, khilaf rame dari dulu nggak pernah selesai sampai gontok-gontokan itu. Ini masalah-masalah yang mudah gitu. Masalah itu masalah-masalah yang ulama sejak zaman dulu sampai sekarang khilaf itu. Mau diapain lagi kan gitu? Ya kan? Kalau bisa itu silakan Anda meliti pendapat yang paling kuat versi Anda, silakan diamalkan, tapi jangan menyesatkan pendapat yang lain. Kenapa? Karena itu sudah terjadi sejak zaman sahabat itu. Terus kita mau apa gitu? Sehingga maksudnya apa? Kita bisa mendudukan ini masalah kita itu di mana ini? Masalah kita itu khilafnya kita itu apa gitu? Sehingga kita itu bisa memberikan porsi yang terbaik. Saya akan membacakan kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, panjang, nanti insya Allah kita sambung lagi, nanti kalau nggak selesai saya sambung lagi Iqtida' Shiratal Mustaqim ini di pertemuan berikutnya, karena bagus sekali Syekhul Islam itu. Dan kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim itu tujuannya Syekhul Islam ngarang kitab ini tujuannya hanya ingin menjelaskan Islam itu berbeda dengan agama yang lain, sehingga tidak boleh Islam itu disamakan. Maka tujuannya itu apa? Untuk memotong persamaan tasyabuh antara Islam dengan agama yang lain. Maka Syekhul Islam itu nanti beliau membahas poin penting sekali dalam masalah tasyabuh itu, yaitu diantara bentuk agamanya orang-orang kafir itu, mereka itu khilaf dalam agama mereka. Mereka itu khilaf dalam agama mereka. Sehingga apa? Sebagai seorang muslim itu kita tidak boleh tasyabuh dengan mereka. Sehingga beliau membahas panjang sekali, Pak, bagus sekali, saya bacakan di kitabnya beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim. Beliau mengatakan di halaman 134 di kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim. Beliau mengatakan ada sebuah riwayat an Abdullah bin Yazid an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan dari awal perbedaan, yaitu agamanya orang-orang Yahudi, orang Kristen, demikian juga kita. Kemudian setelah itu nanti dirinci sama Syekhul Islam macam-macam perbedaan itu apa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil. Sesungguhnya akan menimpa kepada umatku ini apa-apa yang telah menimpa Bani Israel. Hadfan na'lati bin na'fhadhan na'li bin na'l, sampai persis kayak sandal kanan sandal kiri itu persis itu. Nanti Rasulullah mengatakan juga sampai seperti kalau anak panah itu seperti bulunya itu rapi rapat. Yaitu apa maksudnya apa? Umat kita ini persis nanti akan mencontoh orang-orang sebelum kita dari kalangan Bani Israel. Setelah Rasulullah mengatakan hatta idza kana minhum man ata ummahu alaniyatan, sampai jika seandainya di kalangan Bani Israel itu ada yang mendatangi ibunya sendiri secara terang-terangan, yaitu apa? Berzina dengan ibunya sendiri. Kana fi ummati man yasna'u dzalika, niscaya di kalangan umatku pun nanti ada yang mengamalkan seperti itu. Wa inna Bani Israil tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan, dan sesungguhnya orang-orang Bani Israel terpecah dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 millatan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa millatan wahidah, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka golongan yang selamat itu? Maka Rasulullah bersabda, ma ana alaihil yauma wa ashabi, orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang sekarang saya jalankan dan para sahabatku. Setelah itu beliau mengatakan wa hadzal iftiraqu masyhurun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis masalah perpecahan umat Islam, bahwasanya umat Islam itu akan terpecah belah seperti umat terdahulu, bahkan lebih parah itu hadis yang sudah masyhur. Sebagaimana ini dikeluarkan hadisnya itu dari Abu Hurairah, dari Sa'ad
bin Abi Waqqas, dari Muawiyah, Amr bin As, Amr bin Auf, dan yang lainnya itu. Setelah beliau mengatakan satu-satu, menyebutkan satu-satu riwayat itu, beliau mengatakan di antaranya yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taftariqul yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, wasintaini wasaba'ina firqatan, atau ini kalau riwayat ini, atau Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Wan nasara mithla dzalika, demikian juga orang-orang Kristen pun sama, terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqatan, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini kalau ini dari Abu Hurairah. Kalau dari Muawiyah, ini lebih panjang lagi, bagus sekali riwayat dari Muawiyah ini. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim, sesungguhnya dua ahlul kitab sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, mereka terpecah dalam agama mereka menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummata sataftariqu ala 73 millatan, sedangkan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yakni al-ahwa. Disebutkan taman di sini, maksudnya millah itu apa? Hawa nafsu dalam beragama. Hawa nafsu itu apa? Bid'ah. Itu perkara bid'ah, bukan masalah dunia tapi masalah agama. Setelah itu beliau mengatakan kulluha finnari illa wahidatan wahiyal jamaah, semuanya di neraka jahanam kecuali satu golongan, yaitu al jamaah. Kalau ini jamaah, kalau tadi ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Wa qala, setelah itu Rasulullah mengatakan itu, innahu sayakhruju min ummati aqwamun. Ada tambahan bagus sekali di riwayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu sayakhruju min ummati aqwamun, nanti di akhir zaman itu akan muncul dari umatku golongan, tatajara bihim tilka alwa, yang mereka itu akan digrogoti ahwa, hawa nafsu dalam beragama, yaitu apa? Bid'ah. Kama yatajara al-kalabu bi sahibihi, sebagaimana penyakit rabies menjalar kepada pasiennya, korbannya. Fala yabqa minhu arqun wala mafsalun illa dakhalahu, kalau penyakit rabies itu sudah masuk, tidak meninggalkan satu urat, satu sendi, kecuali akan dimasuki dengan penyakit itu. Yaitu demikian juga umat Islam ini, tidak meninggalkan satu tempat kecuali apa? Bid'ah akan masuk ke dalamnya itu. Wallahu ya ma'syarul Arab. Setelah itu Rasulullah mengatakan, sebagian riwayat mengatakan itu ucapan Muawiyah setelahnya ini, wallahu ya ma'syarul Arab, demi Allah wahai orang-orang Arab, la illam taqumu bima jaa bihi Muhammadun, jika seandainya kalian saja yang orang Arab saja tidak bisa menjalankan apa yang dibawa sama Rasulullah, la ghairukum minan nasi ahra alla yaqumu bihi, maka orang-orang selain Arab lebih jauh lagi mereka dalam agamanya itu. Kalau orang Arabnya saja nggak bisa menjalankan agama Nabi Muhammad, apalagi selain Arabnya. Kalau itu tadi riwayatnya dari Muawiyah. Jadi intinya di sini, hadis yang membicarakan tentang perpecahan itu banyak sekali, hadisnya itu banyak sekali. Dan intinya Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73. Dan 73 itu semuanya neraka jahanam. Pertanyaan, apakah mereka itu kafir? Yang 72 itu, karena Rasulullah mengatakan semuanya neraka jahanam kecuali satu, berarti 72 itu neraka, satu golongan itu yang di surga. Pertanyaan, apakah yang 72 itu kafir? Pendapat para ulama mengatakan tidak. Kenapa tidak kafir? Karena Rasulullah masih menjuluki mereka dengan umatnya. Wasataftariqu hadhil ummati, dan umatku, menunjukkan berarti apa? Mereka itu masih umatnya Rasulullah, dan umatnya Rasulullah pasti mereka itu akhirnya masuk surga. Pertanyaan, lah kenapa Rasulullah mengatakan mereka itu neraka jahanam? Maksudnya itu, perhatikan ini, maksudnya itu mereka itu masuk neraka jahanam karena sebab bid'ahnya mereka. Ya, paham ya? Jadi orang masuk neraka jahanam itu banyak sebab. Sebabnya apa dia itu diazab di neraka jahanam? Ada yang sebabnya itu karena dosa. Dosanya pun macam-macam. Dosa zina, ada yang dosa mencuri, ada yang dosa itu riba, dan yang lainnya. Demikian juga apa? Ada juga orang yang masuk neraka karena bid'ah.
Karena bid'ah, yaitu apa? Permasalahan dalam masalah agama, bid'ah itu. Sehingga apa? Orang itu masuk neraka jahanam, diazab karena itu. Karena bid'ahnya itu. Yaitu apa? Mereka itu berhak mendapatkan azab karena mereka itu dalam masalah agama menyimpang dari jalan yang benar. Tapi itu urusan agama, bukan masalah dunia, masalah agama itu. Tetapi itu pun masuk juga dalam masalah maksiat. Yaitu kayak orang berzina, minum khamar, kalau sudah dibersihkan, maka dia pun nanti akan dikeluarkan dari neraka, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Kemudian satu golongan ini yang selamat ini, siapa itu? Kalau kita membaca riwayat tadi, berarti ada isyarat bahwasanya satu golongan itu namanya al-jamaah. Namanya mereka itu al-jamaah. Ada juga golongan riwayat mengatakan mereka itu siapa? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang-orang yang memegang apa yang sekarang saya jalankan dan para sahabatku. Namanya sunnah berarti itu. Oleh karena itu nanti apa? Penamaan ini digabungkan sama para ulama, riwayat ini akhirnya dibuat sebuah nama bagi golongan ini. Setelah itu muncul penamaan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa muncul nama itu? Karena menggabungkan riwayat-riwayat yang menyebutkan mereka itu yang selamat, dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sedikit saya bahas masalah manhaj, ini pembahasan masalah manhaj sebenarnya, tapi sedikit saya bahas, nggak ada masalah. Kemudian kalau ditanya itu, terus Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penamaan dari siapa itu? Kan Rasulullah tidak pernah menamakan seperti itu. Rasulullah hanya ditanya, ya Rasulullah, golongan yang selamat itu siapa? Ma'ana alaihil yauma washabi. Ada riwayat yang tanya lagi, Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, golongan yang selamat itu siapa? Al-jamaah. Akhirnya digabungkan dua riwayat ini, ma'ana alaihil yauma washabi, namanya Ahlus Sunnah. Kemudian al-jamaah dinamakan wal jamaah, sehingga muncul namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang pertama kali memunculkan dan mentenarkan gelar ini? Satu golongan itu punya namanya siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sebagian ulama mengatakan Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari kiamat ketika ada wajah-wajah yang berseri-seri, ada wajah-wajah yang muram. Setelah itu Abdullah bin Abbas mengatakan, sedangkan wajah-wajah yang berseri-seri itu adalah wajahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan wajah yang muram itu adalah wajahnya Ahlul Bidah wal Ahwa. Tapi apa? Riwayatnya Abdullah bin Abbas itu dhaif, sehingga dikritik oleh para ulama. Berarti apa? Tentang siapa yang pertama kali mentenarkan gelar Ahlus Sunnah itu kalau dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas itu dilemahkan oleh para ulama. Kenapa? Riwayatnya dhaif. Maka dicari lagi sama para ulama itu, apakah sahabat ada yang memunculkan penamaan itu? Rupanya nggak ketemu. Maka cari tabiin, apakah ada tabiin yang mentenarkan itu? Dapat seorang tabiin, namanya itu nanti disebutkan sama Imam Muslim, namanya Muhammad bin Sirin. Dan ucapan beliau disebutkan di awal muqaddimah Sahih Muslim, yaitu beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Kata Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan, dahulu para sahabat itu nggak pernah bertanya tentang sanad. Kalau ada orang mengatakan Rasulullah bersabda seperti ini, sudah diterima. Kenapa? Karena sahabat itu semuanya terpercaya. Falamma waqa'atil fitnah, ketika sudah terjadi fitnah itu apa? Terbunuhnya Utsman. Ketika Utsman sudah terbunuh, maka banyak pendusta, muncul Syiah, muncul Khawarij, banyak orang berdusta atas nama Rasulullah. Akhirnya apa? Siapa yang membawakan hadis, maka para ulama mengatakan, qalu sammu lana rijalakum, mana rawinya? Kamu dapat ilmu dari siapa? Oh, saya mendengar dari si fulan dari siapa? Apakah bersambung sama Rasulullah atau tidak itu? Maka fayungdaru ila ahli sunnati fayuqbalu hadithuhu. Kata Muhammad bin Sirin, maka dilihat, jika rawinya itu ahli sunnah, diambil hadisnya. Tapi kalau rawinya itu bukan dari ahli sunnah, maka hadisnya ditolak. Begitu kita dapatkan berarti apa? Yang pertama mentenarkan gelar ahli sunnah itu adalah Muhammad bin Sirin. Sebelum itu kita tahu, wallahu alam, apakah mungkin terkenal zaman sahabat? Mungkin, tapi kita nggak mendapatkan riwayat ada seorang sahabat yang mentenarkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian perhatikan di sini juga pertanyaan, terus kenapa kok muncul nama yang baru setelah ini? Kan yang dikenal itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, tapi kenapa setelah itu muncul nama Salafiyun? Ya, kan kita Salafi. Salafi dari mana itu nama itu? Nama baru lagi itu. Nah, penamaan Salafi, kenapa? Setelah itu muncul gelar namanya Salafi. Maka itu banyak dikritiki juga oleh para ulama penamaan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Utsaimin pun mengkritiki itu, termasuk penamaan Salafi ini. Kenapa kok harus menamakan Salafi itu? Kenapa muncul lagi itu?
Maka Syekh Utsaimin mengatakan jika memang ini sebagai fanatik, nama itu sebagai fanatik kayak Ahlus Sunnah, maka ini masuk dalam hizbiyah. Kalau seandainya bahwa seakan-akan yang Ahlus Sunnah itu yang menamakan diri mereka Salafi itu, ulama kita punya Ahlus Sunnah itu, kenapa muncul Salafi kan gitu. Tetapi kalau itu hanya sebagai penamaan biasa, bukan sebagai fanatik kepada nama, maka nggak ada masalah juga itu. Maka nanti dilihat jika di situ itu ada fanatikme terhadap nama, kata Syekh Utsaimin, ini masuk dalam bab hizbiyah. Jadi maksudnya di sini, pertanyaan di sini, kenapa kok muncul nama Salafi itu? Sebenarnya masalahnya itu ulama-ulama setelahnya, ulama-ulama berikutnya itu mereka itu biasa menamakan orang yang akidahnya selamat dengan salafiyul akidah. Dinamakan dengan salafi. Salafi itu apa? Orang yang akidahnya kembali kepada orang salaf. Salaf itu siapa? Pendahulu. Pendahulu umat Islam itu siapa? Nabi Muhammad, pendahulu kita. Terus siapa itu? Para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, 3 generasi ini yang telah mendapatkan rekomendasi. Sehingga kita dalam beragama, kita kembalikan kepada generasi salaf kita, pendahulu kita. Sehingga dinamakan dengan istilah namanya salafi. Sehingga ulama-ulama biasa seperti Imam Bukhari, demikian juga yang lain itu biasa menjuluki seorang rawi yang Ahlus Sunnah dengan julukan wa hadzal rajulu salafiyun. Ini adalah seorang salafi. Sekarang kenapa harus muncul seperti itu? Perhatikan, saya bahas sedikit sebelum adzan. Saya bahas sedikit dulu. Nggak dikenal nama kecuali satu, namanya Muslim. Sampai Allah Ta'ala mengatakan huwallazi sammakumul muslimina min qablu. Allah yang menamakan kalian dengan nama Muslim, berarti kita itu Muslim namanya itu. Ketika Muslim itu satu akidahnya, maka tidak butuh nama yang lain. Tapi ketika Muslim itu sudah berpecah-pecah akidahnya, ini ada Muslimnya para sahabat, Muslimnya Syiah, Muslimnya Khawarij, Muslimnya ini, akhirnya apa? Perlu kita bikin nama yang baru. Akhirnya setelah itu apa? Muncul namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham ya? Maka itu apa? Zaman sahabat nggak butuh nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kelompok-kelompok yang menyimpang belum bermunculan. Tapi ketika muncul Syiah, muncul Khawarij, akhirnya mulai tenalah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zaman sekarang ketika semua orang mengatakan saya Ahlus Sunnah itu, akhirnya apa? Ahlus Sunnahnya sahabat dengan Ahlus Sunnahnya selain sahabat itu semuanya mengatakan Ahlus Sunnah semua itu. Akhirnya setelah itu apa? Yang Ahlus Sunnah versinya salaf, versinya sahabat, maka muncul lagi namanya salafiyun. Faham tergambar ya? Faham tergambar secara mudahnya itu tergambar ya. Kalau memang nama salafi itu buat masalah nanti di masyarakat, maka kita namakan diri kita Ahlus Sunnah. Kalau ditanya misalkan Anda siapa? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Saya Ahlus Sunnah itu. Dan gak ada bedanya antara Salafi dan Ahlus Sunnah itu, gak ada bedanya itu. Sama. Dan antara Ahlus Sunnah dengan orang Muslim sama gitu. Tetapi apa? Siapa Anda itu? Ahlus Sunnah siapa Anda itu? Maka kita katakan saya itu Ahlus Sunnah yang beragama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Tapi apa? Terlalu panjang namanya itu. Namanya itu terlalu panjang itu. Akhirnya apa? Seorang muslim yang mengembalikan agama kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ucapan ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat, tabiun, tabiut tabiin, maka disingkat dengan namanya salafi. Faham ya? Berarti salafi itu apa? Orang yang beragama kembali kepada salaf. Salafnya kita siapa itu? Salaf kita itu adalah salaf yang pertama di kalangan umat Islam ini, yaitu para sahabat, tabiun dan tabiut tabiin. Pertanyaan, bisa nggak kita itu kembali kepada mereka? Bisa. Terus kalau ditanya, terus bagaimana caranya? Oh, mereka sudah jauh sekali zamannya itu. Mereka walaupun meninggal dunia, mereka punya warisan. Nabi Muhammad punya warisan namanya hadis. Para salaf kita punya warisan namanya athar. Dan ucapan-ucapan mereka didata sama para ulama dan lengkap, masih ada. Tinggal kita gali, maka kita bisa mendapatkan itu. Nah, salafinya kita itu salafi kembali kepada sahabat, tabiun dan tabiut tabiin. Beda lagi dengan salafi nanti di negeri kita, beda juga. Kita juga ada salafiyah juga di kita itu. Tapi salafiyahnya di kita itu kembalinya ke Wali Songo. Jadi bukan salafinya kembali kepada sahabat dan tabi'in, tapi Wali Songo itu. Wali Songo itu bagus, baik nggak? Bagus. Jika memang Islam itu yang membawa itu adalah Wali Songo ke Indonesia, maka mereka pahalanya luar biasa. Jika memang cerita yang tersebar di masyarakat itu benar, tapi kebenarannya kan kita wallahu alam juga itu, karena nggak ada bukti-buktinya itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa hadzal ikhtilaful ladzi dalla alaihi hadhil ahadits. Khilaf yang disebutkan dalam hadis tadi sini,
yaitu tadi umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Thumma hadzal ikhtilaful ladzi akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilaf yang disebutkan sama Rasulullah itu imma fid din faqat, terkadang itu terjadi dalam masalah agama saja, yaitu khilaf dalam masalah akidah, masalah keyakinan. Wa imma fid dini wad dunya, dan terkadang bukan hanya dalam masalah agama saja, agama kemudian sampai berakibat khilaf dalam masalah dunia juga. Tsumma qad ya'ulu ila dima, bahkan terkadang khilafnya itu sampai terjadi pertumpahan darah di antara manusia. Kenapa? Karena perpecahan itu. Wa hadzal ikhtilaful ladzi dallat alaihi ahadil ahadits, dan perbedaan yang disebutkan sama Rasulullah dalam hadis-hadis ini, fahuwa mimma nuhiya anhu fi qoulihi subhanahu, dan itulah yang dilarang sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, kalian jangan menjadi orang-orang yang berselisih dan orang-orang yang bercerai-berai. Wa qauluhu, demikian juga Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai', orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka menjadi golongan-golongan, engkau wahai Rasulullah bukan termasuk mereka. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul, kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum as-sabili, yang akan menyesatkan kalian dari jalan yang benar. Setelah itu beliau mengatakan wa huwa muwafiqun, dan apa yang kita sebutkan ini pas sekali dengan riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, beliau cerita, annahu aqbala ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi minal aliyah. Pernah suatu ketika beliau, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah dan beberapa sahabat, rombongan para sahabat, beliau musafir, kemudian beliau itu lewat dari Aliyah, yaitu sebuah jalan dari Najd kalau ke Madinah itu lewatnya Aliyah. Hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah, sampai ketika Rasulullah SAW itu melewati kabilah namanya Bani Muawiyah. Di Bani Muawiyah itu ada masjid. Dakhala faraka fihi raqatin, akhirnya Rasulullah itu istirahat di masjid itu, beliau ngambil air wudhu, kemudian beliau sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Wa shallaina ma'ahu, kami pun juga sholat bersama beliau, yaitu sholat 2 rakaat. Wa da'a rabbahu tawilan, dan Rasul itu berdoa kepada Allah panjang sekali. Tsumman sarafa ilaina, ketika sudah selesai maka Rasulullah itu pergi ke kita, yaitu selesai berdoa Rasulullah itu setelah itu kumpul bersama kita. Setelah itu faqala, maka Rasulullah mengatakan, sa'altu rabbi thalathan, saya minta kepada Allah 3 permintaan, fa'atani thintaini wa mana'ani wahidatan, tapi saya dikabulkan 2 permintaan, sedangkan yang satu enggak dikabulkan. Saya dikabulkan 2, yang satu enggak dikabulkan. Setelah itu beliau mengatakan, sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanatin, saya meminta kepada Allah Ta'ala supaya umatku tidak dibinasakan dengan paceklik. Fa'ataniha, maka Allah kabulkan. Wa sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bil gharaq, dan saya meminta kepada Allah Ta'ala supaya umatku tidak dibinasakan semuanya dengan tenggelam, yaitu dengan banjir. Fa'ataniha, dan Allah kabulkan. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'aniha, dan saya meminta kepada Allah Ta'ala supaya umatku tidak dihancurkan karena perpecahan di antara mereka. Famana'aniha, tapi Allah melarang saya, sehingga permintaan yang ketiga ini tidak dikabulkan. Warwa ayyudun fi sahihi an Thauban, demikian juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah riwayat dari Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha zawaliyal ardo, sesungguhnya Allah membentangkan bagi saya bumi semuanya itu. Jadi maksudnya zawa itu apa? Membentangkan, sehingga Rasulullah melihat semua kayak dataran, kayak lapangan dibentangkan sampai Rasul itu melihat semuanya itu. Faraitu masyariqaha wa magharibuha, sampai saya bisa melihat yang timur dan baratnya. Wa inna ummati sayabluqu mulkuha ma zuwiya minha, dan umatku kerajaan mereka nanti akan terbentang sesuai dengan apa yang Allah lihatkan sekarang. Sehingga bahwa sudah dilihat sama Rasulullah SAW bahwasanya nanti umatnya Islam itu akan sampai ke sana itu, dan besar sekali itu kerajaan Islam nantinya itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa'utitul kanzaini,
dan aku diberikan oleh Allah dua perbendaraan, al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Merah itu maksudnya emas, putih itu maksudnya perak. Maksudnya apa itu? Kata para ulama, emas dan perak itu maksudnya apa? Yaitu kerajaan Persia dan Romawi. Maksudnya itu kerajaan Persia dan Romawi. Kenapa? Karena yang paling banyak mengumpulkan emas dan perak itu Persia dan Romawi. Yaitu maksudnya apa? Nanti perbendaharaan Persia dan Romawi itu semuanya akan kita ambil. Dan itu nanti terjadi zamannya Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah SAW mengatakan, wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan saya meminta kepada Allah Ta'ala untuk umatku. Saya meminta kepada Allah untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin, supaya Allah tidak membinasakan umatku dengan paceklik, dengan musibah alam. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baitotahum. Kemudian saya meminta kepada Allah Ta'ala supaya umatku tidak hancur dengan serangan orang-orang kafir. Dan itu semuanya dikabulkan. Dua itu dikabulkan. Yang pertama, Islam itu hancur karena musibah alam, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Yang kedua, Islam hancur karena serangan orang kafir, kabulkan sama Allah Ta'ala. Kemudian saya terus mengatakan, wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan saya meminta kepada Allah Ta'ala supaya umatku tidak dibinasakan musuh kecuali diri mereka sendiri. Sehingga apa? Musuhnya Islam itu siapa? Mereka sendiri. Perpecahan di antara mereka itu, fayastabi habaydotahum, perpecahan mereka itu akan menghancurkan kekuatan mereka, dan dikabulkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu, wa inna rabbi qala, setelah itu Allah Ta'ala berkata kepada saya, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, saya kalau sudah putuskan, maka putusan saya nggak bisa dibantah lagi. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'amatin, saya kabulkan. Saya tidak akan memusnahkan umat Islam karena musibah alam yang menghancurkan semuanya itu. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Yang kedua, saya tidak akan hancurkan umat Islam karena serangan orang kafir, kecuali karena musuhnya diri mereka sendiri itu. Fayastabiha baitotahum, maka perpecahan itu menghancurkan kekuatan mereka sendiri. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, walau ijtama alaihi min man bin aqtariha, walaupun orang-orang kafir berkumpul dari semua penjuru dunia, tidak akan bisa mereka itu menghancurkan umat Islam. Hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'dah. Tetapi yang sudah saya putuskan, hancurnya Islam itu kenapa? Karena sebagian orang muslim membunuh sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duha ba'dhan, demikian juga yang lain menawan yang lainnya. Yaitu apa? Perpecahan, peperangan, saling bunuh-bunuhan terjadi di antara kaum muslimin. Itu penyebab paling parah yang bisa menghancurkan mereka. Itu kalau Imam Muslim sampai di sini. Wa rawahu Zarqani fi sahihi, tapi Imam Al-Barqani beliau menambahkan sebuah tambahan dalam sahihnya itu. Wazada, setelah itu Rasulullah mengatakan, wa innama akhafu ala ummati al-aimmatal mudillin, dan yang paling saya takutkan, kata Rasulullah, yang paling saya takutkan kepada umatku itu adalah aimmatal mudillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan a'immah itu ada dua, pemimpin itu ada dua. Yang pertama, pemimpin urusan dunia. Siapa itu? Pemerintah. Kemudian yang kedua, pemimpin untuk urusan agama. Siapa itu? Ulama. Maka kalau dua ini sudah menyesatkan, maka hancur, agama itu akan hancur itu. Yaitu yang paling parah menghancurkan kaum muslimin itu apa? Ini dua ini. Yang paling ditakutkan sama Rasul itu dua ini. Kalau sudah pemimpinnya rusak, maka ujian kepada kaum muslimin lebih berat lagi. Wa idza waqa alaihimus sayfu falam yurfa ila yaumil qiyamah. Dan jika pedang sudah diturunkan, yaitu perang itu sudah diangkat, perang itu sudah terjadi, maka fitnah itu tidak akan bisa diangkat sampai hari kiamat. Yaitu apa? Kalau seandainya sebuah negara sudah terjadi peperangan antara mereka sendiri, kaum muslimin dengan muslimnya itu pecah belah sampai bunuh-bunuhan, maka itu tidak akan bisa dicabut sampai hari kiamat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wala taqumus sa'atu, dan sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin, sampai akhirnya nanti ada beberapa kabilah dari umatku itu bergabung bersama orang-orang musyrik untuk membunuh kaum muslimin. Wa hatta ya'budu fi'atun min ummatil authan, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali akan muncul beberapa golongan dari umatku yang kembali menyembah berhala-berhala lagi. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, dan nanti akan muncul di umatku ini ada 30 orang pendusta
kulluhum yas'umu annahu nabi, dan semua 30 itu menisbatkan menganggap diri semuanya mereka itu nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan saya penutup para nabi. Wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Setelah itu Rasulullah SAW beliau memberikan kabar gembira, walaupun kita Islam sudah parah seperti itu, sudah ngeri seperti itu, tapi Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haq, akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mansuratan, dan mereka akan terus ditolong sama Allah Ta'ala. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memanfaatkan mereka orang-orang yang mencela mereka, hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala, sampai datang perintah Allah Ta'ala, yaitu angin yang bertiup dari Syam mencabut nyawa setiap orang-orang yang beriman. Berarti maksudnya di sini apa? Maksudnya itu walaupun umat Islam itu terpecah belah sampai 73 golongan, dan perpecahan mereka itu sumber paling penting, paling utama menghancurkan kaum muslimin, tetapi Rasulullah SAW itu masih memberikan harapan. Harapannya apa? Masih ada satu golongan yang tegak di atas kebenaran. Walaupun apa? Kebenaran yang ada itu dimusuhi, dicaci maki. Demikian juga orang yang memegang kebenaran itu kal qabidi alal jamar, kata Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, bagikan orang yang memegang bara api. Namanya orang megang bara api itu panas, pengennya dilepas itu, segera dilepas itu. Tetapi orang yang sabar, Rasulullah mengatakan wal amilu fihi, dan orang yang bisa mengamalkan sunnahku pada zaman itu, lahu ajru khamsina rajulan, akan mendapatkan pahala 50 kali lipat dari pahala manusia biasa. Dan kapan itu? Yaitu orang yang memegang agama itu kayak memegang bara api, pahalanya 50 orang itu. Kapan itu? Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat itu, ayyaman khadda'ah, ketika sudah muncul hari-hari yang penuh dengan tipuan, dinamakan dengan ayyaman khoda'ah, hari-hari yang menipu. Kalau hadis yang lain Rasulullah mengatakan ayyamas sabr, dinamakan dengan hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Maksudnya itu apa? Hari yang menipu, hari yang penuh dengan kesabaran itu karena zaman itu sudah terbalik. Rasulullah mengatakan yusaddaqu fihil kadhib, pendusta dijujurkan di masyarakat. Wa yukadzabu fihi shadiq, dan orang yang jujur dihabisi di masyarakat. Wa yu'tamu fihil kadzub, orang pendusta diangkat jabatan mereka itu. Sedangkan orang-orang yang terpercaya diinjak-injak martabat mereka itu. Sehingga apa? Sudah berbalik semuanya itu. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah, syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik, semuanya berbalik semuanya itu, berubah drastis semuanya itu. Di zaman itu orang yang mengamalkan kebenaran itu bagaikan memegang bara api, beratnya luar biasa. Tetapi apa? Butuh kesabaran. Kenapa? Karena golongan itu masih ada. Golongan itu masih ada, tapi golongan itu nggak banyak. Kenapa? Karena yang selamat cuma satu golongan, maka nanti golongan itu dinamakan dengan Ta'ifah Mansurah. Ada juga Firqatun Najiyah, demikian juga dijuluki juga oleh para ulama dengan As-Sawadul A'zam, demikian juga dijuluki dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, demikian juga dengan Salafiyun, sama. Semuanya penamaan sama, yaitu apa? Intinya itu mereka adalah orang yang tegak di atas kebenaran, yaitu kembali kepada Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para salaf. Sampai di sini kita sampaikan di sini. Nanti insya Allah kita lanjut lagi ucapan Syekhul Islam akan kita bahas karena bagus. Apalagi setelahnya itu bagus sekali Syekhul Islam. Apalagi nanti ketika membahas masalah khilaf itu macam-macam khilaf, nanti akan disebutkan juga oleh sama beliau. Nanti akan kita bahas. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi washabihi ajmain.